mulai dari krisis energi global yang terjadi. Bicarakan tentang shock berat. Di Northright, tak ada yang bisa berkendara. Papan reklame kosong, pompa bensin dimatikan. Harga minyak tetap bergejolak, harga minyak mentah Brent. Dampak dari apa yang terjadi di Timur Tengah sangat nyata di jalanan di sini. Ekonomi global secara resmi sedang tercekik. Dengan rezim Iran sepenuhnya menutup Selat Hormuz, efek domino yang menghancurkan kini menyebar ke seluruh planet ini. Negara-negara besar benar-benar kehabisan bahan bakar, memaksa jutaan orang mengalami pemadaman listrik, penutupan sekolah, dan menjatah sisa bahan bakar yang mereka miliki. Itulah sebabnya, untuk membuka jalur air tersebut, militer Amerika Serikat telah mengerahkan armada kapal drone tempur tanpa awak yang sangat canggih ke zona perang aktif untuk pertama kalinya. Ini pada dasarnya adalah kapal cepat robotik. Pentagon telah mengonfirmasi bahwa mereka menggunakannya untuk pertama kalinya dalam operasi Epic Fury. Kapal cepat ini secara resmi disebut US Navy Global Autonomous Reconnaissance Craft atau GARC. Panjangnya sekitar 5 meter atau sekitar 16 kaki. Mereka dapat melakukan pengawasan atau digunakan sebagai kamikaze melawan kapal serang cepat Iran. Ukraina membuktikan konsep ini dengan melumpuhkan armada Laut Hitam Rusia memakai kapal drone bermuatan bahan peledak seharga sekitar $1,4 juta. Sebagai perbandingan, sebuah rudal jelajah anti kapal Iran harganya sekitar beberapa juta dolar dan kapal perusak Amerika Serikat harganya sekitar miliaran dolar. Jadi ini jelas sangat efektif dari segi biaya. Kini, Iran telah memakai rudal tersebut untuk menyerang kapal tanker minyak sipil yang tidak terlindungi di Teluk. Sampai saat ini kita belum tahu pasti apakah ARX sudah menggunakan kapal-kapal ini untuk serangan ofensif, tapi kita tahu mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Sekarang, AS dengan sengaja sangat merahasiakan bagaimana kapal-kapal ini digunakan, tapi kita tahu mereka sudah mencatat lebih dari 400 jam dalam operasi ini saja. Waktu akan membuktikan apakah drone ini bisa membuka kembali selat itu, karena seperti yang kalian tahu, Selat Hormuz kini sangat penting di dunia. Bahkan bukan hanya untuk perang ini. Itu karena jika kalian melihat wilayah Teluk Persia, wilayah itu menyimpan sekitar 60% cadangan minyak terbukti dunia dan lebih dari 40% cadangan gas alam dunia. Itu artinya tak ada wilayah lain di dunia yang punya minyak dan gas terkonsentrasi sebanyak itu. Sekarang yang membuat situasinya semakin bermasalah adalah kenyataan bahwa banyak minyak dan gas ini mengalir melalui Selat Hormuz yang lebarnya hanya sekitar 20 mil di titik tersempitnya. Mari kita lihat apa arti semua ini dalam angka dan siapa yang terdampak. Seperti terlihat pada grafik di layar, sekitar 20% perdagangan minyak dunia per hari melewati selat itu sebelum perang. Di sebelah kiri grafik, Anda bisa melihat negara-negara yang mengekspor minyak tersebut, dan di sebelah kanan, Anda bisa melihat negara-negara yang menerima minyak itu. Sekarang, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang menarik? Sebagian besar negara penerima minyak dari Selat Hormuz ada di Rusia. Saya akan jelaskan mengapa itu penting sebentar lagi. Pertama, mari kita lihat data yang sama dari sudut pandang berbeda. Sekarang kita fokus pada negara-negara pembeli minyak dari Selat Hormuz, bukan? Sekarang, mari kita lihat seberapa besar porsi minyak suatu negara yang berasal dari Selat Hormuz, yaitu seberapa bergantung negara itu pada selat tersebut. Ini sebenarnya memberitahu kita negara mana yang benar-benar merasakan dampaknya. Jepang ada di urutan teratas. 93% impor minyak mereka berasal dari selat tersebut. Korea Selatan 70%, Taiwan 60%, India 60%, Thailand 55%, Tiongkok 40%, Filipina 38%, Singapura 30%. Amerika Serikat ada di posisi terbawah, kurang dari 10%. Jadi mereka tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz. Bukan berarti Amerika Serikat tidak terdampak, tapi secara langsung AS tidak mendapatkan banyak minyak dari selat tersebut. Sekarang, ini hanya menunjukkan perdagangan langsung. Artinya, jika sebuah kapal tanker datang dari Selat Hormuz dan langsung menuju ke suatu negara, maka itu yang kita lihat di grafik tersebut. Namun itu bukan seluruh cerita, karena banyak negara juga terdampak tidak langsung. Contohnya, kapal tanker dari Selat Hormuz ke India untuk diproses di kilang. Kilang minyak di India memproses minyak itu lalu mengirimnya ke negara lain seperti Filipina. Artinya, Filipina masih bergantung pada selat itu, meski tidak terlihat di grafik tadi. Mari kita lihat paparan tidak langsungnya juga. Ini gambaran lengkapnya, dan ternyata kondisinya jauh lebih buruk. Filipina melonjak dari 38% menjadi 93% ketika kita memperhitungkan perdagangan minyak tidak langsung ini.
Taiwan naik menjadi 80%. Tapi untuk Taiwan, situasinya bahkan lebih buruk karena semikonduktor. Hal ini sangat bergantung pada hal kecil yang sering diabaikan tapi penting, yaitu helium. Kita bahas nanti di video ini. Tapi di sini kita juga punya Korea Selatan di angka 70%, Tiongkok dan Vietnam di 60 dan 50%. Sekarang ada bagian lain dari ceritanya, yaitu cadangan strategis. Begini, beberapa negara punya uang, jadi mereka menimbun minyak. Negara lain tidak. Dan melihat gambaran itu juga memberitahu kita seberapa parah setiap negara menderita. Jadi, mari kita lihat itu. Jika kita mulai melihat cadangan, kita tahu Jepang memiliki lebih dari 250 hari cadangan strategis yang menggabungkan cadangan pemerintah dan tentu saja cadangan swasta juga. Itu sangat besar. Walau Jepang banyak mendapat minyak dari Selat Hormuz, mereka tak separah negara lain di bawah grafik seperti Bangladesh dan Pakistan. Pada awal perang ini, negara-negara tersebut hanya memiliki sisa minyak untuk 2 minggu. Itu tidak banyak karena kita sudah kurang lebih sebulan sejak perang dimulai. Negara-negara ini memang belum kehabisan minyak, namun situasinya sudah sangat genting. Bangladesh telah memberlakukan penutupan sekolah secara nasional dan pemadaman listrik yang direncanakan. Pakistan telah memerintahkan setengah dari sektor publiknya, jadi para pegawai pemerintah, untuk bekerja dari rumah. Dan mereka juga telah menutup sekolah-sekolah. Mereka telah mengurangi hari kerja di perusahaan swasta. Jadi alih-alih 5 hari kerja dalam seminggu, sekarang hanya 4 hari kerja dalam seminggu. Dan situasi serupa juga kita lihat di Sri Lanka, yang merupakan salah satu negara yang tidak ada di grafik karena saya tidak bisa menemukan datanya. Tapi mereka juga melakukan penjatahan bahan bakar. Mereka juga mengurangi hari kerja seperti Pakistan. Dan kita melihat antrean panjang di luar SPBU di hampir setiap negara yang sudah kita bahas sejauh ini. Sekarang untungnya, sebagian pasokan minyak mulai kembali tersedia. Bukan dari Selat Hormuz, tetapi dialihkan ke Laut Merah. Jadi, negara-negara seperti Arab Saudi sebenarnya memiliki pipa yang membentang di seluruh negeri mereka. Jadi, pipa itu mengalir dari timur, dari Selat Hormuz, sampai ke barat melalui Laut Merah. Mereka hanya memompa minyak melintasi negara dan memuatnya ke kapal tanker di pelabuhan Laut Merah. Nah, yang menarik di sini adalah fakta bahwa Arab Saudi sebenarnya membangun pipa ini selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, ketika situasi serupa terjadi di mana Selat Hormuz ditutup. Namun, bahkan saat itu, ini tidak cukup untuk menggantikan pasokan yang hilang. Lihatlah grafik di layar Anda. Grafik ini menunjukkan pasokan minyak hanya dari Arab Saudi yang melewati Selat Hormuz dan yang berasal dari Laut Merah. Bagian Laut Merah ditandai dengan warna hitam. Sebelumnya, Arab Saudi memakai jalur Laut Merah, tetapi tidak sebanyak sekarang. Sekarang, setelah bagian Selat Hormuz pada dasarnya menghilang, tetapi bagian Laut Merah ini telah tumbuh sangat pesat. Tapi tetap saja, jumlahnya masih kurang dari setengah dari apa yang diekspor Arab Saudi sebelum perang ini dimulai. Dan kemudian di luar Arab Saudi, Uni Emirat Arab juga memiliki pipa yang pada dasarnya melintasi negara mereka yang menghindari Selat Hormuz. Jadi kapal tanker bisa langsung datang ke sisi lain selat, mengambil minyaknya, lalu pergi. Tapi bahkan itu pun tidak cukup untuk menggantikan pasokan yang dikeluarkan Uni Emirat Arab sebelum perang. Tapi masih ada negara-negara seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar yang sebenarnya tidak punya pilihan lain selain menggunakan Selat Hormuz. Jadi ekspor minyak mereka pada dasarnya terhenti. Sekarang, ini hanya minyak mentah yang sedang kita bicarakan. Tapi ada sumber daya penting lain yang melewati Selat Hormuz yang tidak banyak dibicarakan orang. Dan itu adalah LNG, gas alam cair. Sekitar 1/5 perdagangan LNG dunia melewati Selat Hormuz. Jadi cukup mirip dengan perdagangan minyak mentah. Dan sama seperti minyak mentah, ada negara-negara yang sangat, dan maksud saya sangat bergantung pada perdagangan ini. Pakistan mendapatkan 99% LNG-nya dari Selat Hormuz. Bangladesh mendapatkan 72% LNG-nya dari Selat Hormuz. Dan itulah sebabnya kita melihat mereka mengambil langkah-langkah drastis seperti itu. Karena bukan hanya minyak yang mulai habis, mereka juga menghadapi masalah serupa di sektor LNG. Lalu kita juga punya India, Taiwan, Tiongkok, Singapura yang masih sangat-sangat bergantung. Tidak setinggi Pakistan dan Bangladesh, tapi mereka tetap merasakan dampaknya. Sekarang di bagian bawah grafik ini kita punya Eropa. Nah, Eropa tampaknya tidak terlalu bergantung pada Selat Hormuz. Tapi disinilah semuanya jadi rumit. Lihatlah grafik ini. Ini pada dasarnya adalah penyimpanan LNG Uni Eropa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Dan penting untuk dicatat bahwa penyimpanan ini selalu diukur pada akhir Februari. Jadi pada dasarnya saat musim dingin berakhir.
Sekarang, target Uni Eropa untuk akhir Februari adalah mengisi penyimpanan mereka hingga 90%. Biasanya mereka tak pernah mencapainya, tapi itu targetnya. Kini, kita lihat turun menjadi 30% sejak perang Rusia-Ukraina dimulai. Sejak saat itu, angkanya selalu di atas 50%, tapi sekarang ini adalah yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama-tama, Uni Eropa sekarang mendapatkan lebih sedikit gas dari Rusia dibandingkan sebelum perang Rusia-Ukraina. Jadi itu jelas berperan besar. Kedua, musim dingin terakhir sebenarnya lebih dingin dari biasanya untuk negara-negara Eropa. Jadi itu membuat cadangan habis lebih cepat dari biasanya. Selain itu, Uni Eropa kini mengekspor lebih banyak gas ke Ukraina dibanding sebelum perang, sehingga memengaruhi jumlah gas yang mereka simpan sendiri. Tapi level yang rendah ini menciptakan masalah besar, karena rencana Uni Eropa biasanya adalah mengisi cadangan sebelum musim dingin datang. Untuk itu, mereka harus membeli lebih banyak dari kebutuhan di pasar. Dan saat ini, itu akan menjadi masalah. Karena sekarang mereka akan bersaing dengan negara-negara Asia yang sangat membutuhkan LNG untuk menggantikan pasokan dari Selat Hormuz. Meskipun sebelum perang Uni Eropa tak banyak mendapat pasokan dari Selat Hormuz, kini penjual yang dulu memasok mereka punya lebih banyak pembeli karena negara-negara Asia juga menginginkan produk atau pasokan yang sama. Dan ketika permintaan melonjak, pasokan tidak bertambah, harga pasti akan naik untuk semua orang. Berbicara tentang Eropa, kita tak bisa lupakan Brexit, karena semua data yang kita lihat adalah data khusus Uni Eropa. Dan sayangnya, data Uni Eropa tidak lagi mencakup Inggris. Jadi mari kita lihat Inggris secara khusus. Kabar baik untuk Inggris adalah mereka mendapatkan kurang dari 2% LNG mereka dari Selat Hormuz. Jadi dalam hal itu mereka aman. Tapi mereka punya masalah lain yang cukup mirip dengan Eropa. Penyimpanan mereka sangat menipis. Lihat grafik ini. Penyimpanan Inggris hampir tidak terlihat jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Dan selain itu, mereka juga tidak punya banyak jika dibandingkan dengan seberapa banyak yang mereka gunakan selama musim dingin. Bahkan, menurut data cadangan Inggris, mereka hanya memiliki sekitar 1,5 hari konsumsi puncak musim dingin. Jadi, jika mereka tak lagi mendapat pasokan gas, meski hal ini tak akan terjadi, secara hipotetis, tanpa aliran baru, Inggris akan kehabisan. Inggris tidak dirancang untuk menyimpan gas, melainkan seperti sungai dengan pasokan gas yang terus masuk. Namun ini jadi masalah di situasi seperti sekarang. Karena misalnya jika Anda adalah negara seperti Jepang yang punya banyak cadangan minyak, mereka sekarang bisa menggunakan cadangan itu untuk, Anda tahu, mengurangi dampak kenaikan harga. Mereka dapat menurunkan harga domestik dan global dengan melepas cadangan strategis, sedangkan Inggris tidak bisa dan tetap harus membeli gas. Dan sayangnya, harga gas akan naik karena permintaannya masih ada sementara pasokannya turun drastis. Bahkan, berdasarkan laporan yang keluar dari Inggris, sepertinya harga gas di negara itu sudah naik 50% dibandingkan bulan Februari. Sudah mulai terasa dampak inflasi. Sejauh ini, kita hanya membahas minyak dan gas yang bisa disebut urat nadi ekonomi modern. Kita seharusnya membahas urat nadi sebenarnya, yaitu makanan yang menjadi inti setiap ekonomi dan manusia. Makanan juga terdampak, dan saya yakin Anda tahu yang paling jelas. Harga makanan naik karena harga minyak naik, sebab bahan bakar dibutuhkan untuk transportasi, pengolahan, dan distribusi. Jadi, dalam arti tertentu, harga bahan bakar juga ikut menaikkan harga makanan. Tapi ada faktor lain yang jarang dibicarakan orang, yaitu pupuk. Anda lihat, sekitar sepertiga pupuk dunia sebenarnya melewati Selat Hormuz. Dan sama seperti kapal tanker minyak, kapal-kapal pengangkut pupuk sekarang juga tidak bisa lewat lagi. Dan itu berarti harga melonjak dan pasokan menurun. Dan inilah bagian terburuknya. Ini terjadi pada saat para petani sebenarnya sangat membutuhkan pupuk. Artinya sekarang adalah musim perencanaan. Tapi saya ingin memberikan disclaimer di sini. Saya bukan ahli atau petani, jadi saya hanya berbicara berdasarkan riset saya. Tapi saat ini adalah musim perencanaan bagi para petani di belahan bumi utara. Dan ini adalah waktu dalam setahun di mana para petani biasanya menggunakan pupuk paling banyak. Jadi mereka benar-benar membutuhkannya dan harga-harganya semakin tidak terkendali. Lihat saja harga pupuk ini. Pada bulan Maret harganya benar-benar melonjak tajam. Sekarang seperti yang saya katakan, saya bukan seorang petani. Tapi saya tahu satu hal, bertani bukanlah bisnis dengan margin keuntungan yang tinggi. Dan ketika salah satu bahan terpenting Anda, harganya naik setinggi itu, biasanya Anda tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga makanan. Anda perlu menaikkan harga makanan agar tetap mendapat keuntungan saat bertani.
Terakhir ada helium, yang saya kira hanya untuk balon. Sepertinya itu saja kegunaannya. Tapi ternyata helium sangat penting dalam pembuatan semikonduktor yang saya yakin kalian tahu. Sangat penting untuk semua hal elektronik yang kita gunakan. Semua benda di sekitar saya memiliki semikonduktor, mungkin kecuali botol air ini. Dan selain itu, helium juga digunakan dalam mesin MRI. Jadi banyak rumah sakit termasuk di Amerika Serikat bergantung pada helium yang berasal dari Timur Tengah. Untungnya, Amerika Serikat memproduksi banyak helium sendiri, jadi itu hal yang baik. Tapi harga pasti akan naik di seluruh dunia ketika pasokan menghilang. Dan itu mungkin akan menjadi masalah bagi negara-negara yang tidak memproduksi helium sendiri.